Mau gaji sebesar anggota DPR dengan segala tunjangannya? Atau mau bebas macet setiap hari? Atau mungkin, kamu pengen bisa tinggal di negara yang benar-benar menjamin kesejahteraan rakyatnya? Konon, ada pohon keramat yang dipercaya bisa mengabulkan permintaanmu. Tapi hati-hati. Katanya pohon ini juga jadi rumah makhluk halus. Kalau salah perlakuan, bukannya doa terkabul, justru kutukan yang datang menghantui. Lalu, mana yang benar? Mitos semata? Atau ada kebenaran lain di balik pohon ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Indonesia memang kental dengan cerita-cerita mistis yang ada di hampir setiap sudut kehidupan. Kisah turun-temurun dari generasi tua diwariskan sebagai peringatan bagi generasi setelahnya. Salah satu yang paling terkenal adalah tentang pohon keramat yang diyakini sebagai rumah bagi kerajaan makhluk halus. Konon, kalau pohon itu ditebang, bencana akan menimpa daerah sekitarnya. Ada juga yang bilang, kalau kamu melewati pohon ini malam-malam, kamu bisa melihat para penunggunya. Familiar kan pohon apa? Selain cerita hantunya, pohon beringin juga terkenal dengan kesakralannya. Di Yogyakarta, tradisi masangin di alun-alun kidul percaya bahwa siapapun yang berhasil berjalan dengan mata tertutup melewati celah di antara dua pohon beringin, maka permintaannya akan terkabul. Sementara bagi umat Hindu di Bali, beringin dipandang sebagai lambang kesucian dan penghubung manusia dengan alam gaib maupun alam suci. Menarik bukan? Ada yang melihat beringin sebagai sumber kutukan, ada juga yang memuliakannya sebagai pohon suci. Namun, di balik kisah-kisah itu, ada satu hal yang harus kamu tahu. Beringin punya manfaat nyata yang besar untuk kehidupan. Akarnya yang kokoh menjalar luas, dan daunnya yang rimbun, menjadikannya penjaga ekosistem yang sesungguhnya. Beringin adalah penyerap karbon yang luar biasa. Satu pohon dewasa bisa menyerap lebih dari 500 kg karbon dioksida setiap tahun. Dengan tinggi pohon terbesarnya yang hampir mencapai 25 meter dan kanopinya membentang luas lebih dari 1,4 hektar, beringin ibarat penyaring udara raksasa yang membantu menurunkan polusi. Pohonnya yang rimbun juga membuatnya cocok ditanam di hutan kota, memberikan rasa teduh sekaligus sumber udara bersih. Namun, kemampuan paling menakjubkan dari beringin ada pada akarnya yang dapat menyimpan cadangan air dalam jumlah besar. Saat musim hujan, air terserap dan ditahan. Ketika musim kemarau tiba, air itu dilepaskan perlahan. Inilah yang membuat banyak mata air alami muncul di sekitar pohon beringin. Bahkan ketika tanah sekitar mengering, lingkungan dekat beringin tetap lembab karena ia mengembalikan air ke sekitarnya. Semakin besar pohon beringin, semakin banyak air yang disimpan dan dikeluarkan. Tidak heran, mitos mengatakan bencana akan datang kalau pohon ini ditebang. Nyatanya, jika beringin hilang, daerah tersebut kehilangan penyerap airnya, menyebabkan banjir lebih mudah terjadi saat hujan deras. Dan saat kemarau panjang, tidak ada lagi mata air alami yang muncul. Relevansinya terasa semakin besar hari ini. Menurut Guru Besar IPB University, Profesor Etiriani, perubahan iklim yang ekstrim, urbanisasi yang pesat, pengelolaan lingkungan yang kurang tepat dan pengelolaan sumber daya air yang kurang optimal akan membawa Indonesia dalam krisis air bersih. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan pohon yang mampu menyimpan air seperti beringin sangatlah penting. Jadi, apa sebenarnya beringin itu? Pohon angker yang ditakuti, atau pohon kehidupan yang harus dijaga? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Mitos membuat orang segan merusaknya, sementara sains menunjukkan bahwa beringin benar-benar pelindung air, udara, tanah, dan kehidupan. Pohon beringin sendiri juga melambangkan Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Menurutmu, dengan segala perkembangan yang ada, sila ini sudah berhasil ditegakkan belum ya? Share pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Lingkari.Institute untuk kisah lain di balik mitos dan fakta alam.